Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Indeks, kembali lagi bersama saya Putri Anugrah Oktaviani di Indeks Podcast Edukatif dan Inspiratif. Di episode kali ini nih, Sobat Indeks di rumah, kita kedatangan salah satu sosok yang sangat inspiratif untuk membahas tema kita hari ini, yaitu peran Babin Kamtibmas dalam pelayanan prima di masyarakat. Nah, sosok yang kita undang kali ini adalah sosok yang sangat aktif di masyarakat, merupakan anggota kepolisian di daerah hukum Polres Kota Palopo. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aibtu Abduliso. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Kegiatannya Pak sebelum ini? Jadi sibuk kah? Ya, namanya kita Babin Kamtibmas, Iya. pasti karena tugas 1/24 jam melayani masyarakat pasti sibuk. Pak, sebenarnya seperti apa sih peran Babin Kamtibmas di lingkungan terkhusus di Kota Palopo ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi peran Babin Kamtibmas secara umum itu, jadi kita itu bertugas, berperan pertama itu kita melayani mengayomi masyarakat itu. Terus di lapangan itu kita punya tugas melakukan pembinaan, terus kalau ada permasalahan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana kita bisa menangani atau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Itu disebut dengan RJ, Restorative Justice, atau Problem Solving. Tuh. Terus deteksi dini. Ya, deteksi dini di sini kita juga berperan, ada yang dikatakan intel dasar. Jadi kita harus mengetahui di wilayah kita itu jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk di wilayah kita. Kita harus tahu. Jadi kita harus tahu itu, kita harus bekerja sama juga dengan RT, RW, tokoh masyarakat, itu semua, tokoh pemuda. Karena kami selaku Babin tidak mungkin satu kelurahan itu bisa kita tangani semua tanpa ada laporan atau aduan dari RT, RW, tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, itu. Jadi dari mereka inilah kita biasa mengetahui bahwa di satu tempat atau satu RT di situ ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas itu. Ya. Terus kami juga berperan di wilayah itu untuk mengamankan wilayah kami itu. Kami juga aktifkan namanya Pos Kamling, sekarang namanya Pos Satkamling. Oh iya. Ya, itu untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke satu wilayah. Nah, ini orang-orang kalau sudah lihat namanya Pos Kamling mungkin mereka segan, gitu ya, betul. Itu mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Iya Pak. Selanjutnya Pak, adakah di daerah Bapak kan di mana Pak? Salekoe. Kelurahan Salekoe, ya. Di kelurahan itu kan tidak sedikit orang ya Pak? Ya, kalau Kelurahan Salekoe, kalau yang kemarin itu kita ada sekitar 4.000-an. Wah. Iya. Di antara 4.000 orang itu Pak, kan wataknya berbeda-beda nih Pak. Ya, betul. Ada nggak sih kasus-kasus unik atau pengalaman unik yang pernah Bapak hadapi selama menjadi Babin Kamtibmas? Kalau kasus-kasus yang kami biasa tangani, itu yang unik itu apa? Kami terus terang sudah, selama saya di Salekoe kurang lebih 10 tahun, kalau tidak salah ada 3 orang kita kasih menikah di kantor lurah. Itu. Nah, ini kita kasih menikah, yang ada yang kedapatan laporan tetangga bahwa di kos itu ada orang tidak bukan muhrim. Kita ketemu, kita datangi, kita bawa ke kantor lurah, maksudnya kita interogasi, bagaimana ini begini-begini. Akhirnya, bagaimana kalau kita kasih menikah kalian? Bilang, tergantung dari orang tua. Jadi orang tuanya masing-masing kita hubungi. Orang tuanya minta diwakili, ya kita kasih nikah di kantor lurah. Kebetulan RT kita ada berapa itu imam masjid.
Oh. Ya, itu. Jadi ada 3. Ada juga yang datang sendiri. Pak, daripada kami begini terus, bagaimana Pak? Bisa enggak dikasih? Nggak bisa. Itu. Ada juga yang seperti itu. Ada, ya. Terus kalau kasus narkoba juga pernah. Narkoba itu kita tertangkap tangan mereka. Kebetulan masyarakat di kos juga melintas, lihat pintu ada, langsung menelpon, Pak ada begini. Jadi kita turun, kita amankan mereka. Baru kita hubungi unit narkoba di Polres untuk penanganan selanjutnya. Wah. Iya, ada juga yang ada orang bilang tempel. Iya. Nah, itu juga masyarakat juga mengadu juga, Pak di situ sering. Jadi kita betul kita pernah dapat juga, amankan juga itu. Ini kan regulasi Babin Kamtipmas ini Pak kan 24 jam ini. Iya. Jadi tugasnya 24 jam ya. Wah, bagaimana itu Pak? 20 tengah malam bahkan ada kasus ya. Iya. Iya. Pernah. Jadi AP kita ini memang enggak boleh, harus aktif terus. Iya, enggak boleh dimatikan, disilent apa enggak, harus aktif. Jadi tidur memang tidur AP di samping. Ya. Pernah biasa ada jam 2 jam 3, ya masyarakat menelpon. Kita lihat situasinya, kalau memang emergensi, kita datangi. Nah, terus kita lihat juga situasi di TKP, kalau memang bisa kami datang sendiri menangani, ya kita datang. Kalau tidak, kami hubungi 3 pilar, kemudian kami hubungi pihak Polsek atau Polres. Gitu, ya. Begitu ya Sobat Indeks, ternyata di balik di balik apa namanya damainya suatu kecamatan ternyata ada Bapak Babin yang 24 jam siap sedia. Siap. Ya. Lalu Pak, apa sih capaian terbesar Bapak selama menjadi Babin Kamtipmas? Jadi capaian itu ya alhamdulillah, selama saya jadi Babin Kamtipmas pernah untuk Kota Palopo juara 2 terbaik Babin Kamtipmas. Itu kebetulan piagam dari wali kota. Iya. Ya. Terus ada juga dari kecamatan, ada juga dari Polres itu. Ya. Untuk dapat itu Pak, penghargaan itu penilaiannya seperti apa? Ya itu ya. Jadi kita punya keaktifan di lapangan, keaktifan di kelurahan. Itu termasuk masalah penanganan melayani masyarakat. Misalnya masyarakat ada yang mengadu. Jadi kalau ada masyarakat mengadu, kita harus cepat merespon aduan tersebut. Kemudian kita harus cepat juga mencarikan solusinya. Jadi itu. Jadi alhamdulillah selama ini sudah banyak kita selesaikan. Jadi di kantor lurah itu saya memang bikin satu bundel untuk semacam surat pernyataan. Ya, yang sudah diselesaikan kita bikin pernyataan. Ya, selama masih bisa kita selesaikan di kelurahan, kita selesaikan. Tapi alhamdulillah selama ini rata-rata kita selesaikan di kelurahan. Wah, keren banget. Iya. Tahun berapa itu Bapak? Tahun lalu? Ada yang tahun ini, ada yang tahun kemarin, hampir tiap tahun. Wow. Iya. Hampir tiap tahun dapat. Wow. Iya. Malah dalam 1 tahun biasa, dalam 1 bulan biasa ada 2. Iya. Nah, selanjutnya Pak, terkait regulasi untuk menghubungi Bapak Babin Kamtipmas. Boleh nggak sih Pak, masyarakat biasa langsung menghubungi Bapak? Iya, memang. Boleh? Iya. Jadi memang nomor AP kita sebar ke masyarakat. Iya. Cuma memang juga ada yang biasa iseng-iseng juga telepon. Telepon tidak bicara apa. Iya. Nah, tapi ya dimaklumi. Ya. Nah, ini baru-baru ini juga Bu, sebelum saya ke sini, seandainya enggak janjian di sini, mungkin kami tangani masalah ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Ada laporan dari rumah Puskesmas Benteng, kebetulan ada mau diamankan, kemudian mau dibawa ke Belopa. Cuma saya sampaikan karena saya terlanjur janjian, nanti saya bilang hubungi dulu Pak Lurah, nanti Pak Lurah bersama Babinsa. Nah, kalau memang belum berangkat, selesai di sini saya tangani lagi. Wah, keren banget. Iya. Kalau ini Pak, soal kasus narkoba kemarin yang Bapak tangkap basah nih ceritanya, boleh diceritakan Pak? Kalau itu sudah 5 tahun yang lalu itu, yang di rumah kos. Itu masih zamannya Pak, kebetulan Babinsa saya itu kebetulan Pak Yohanes, sekarang sudah perwira beliau.
Ya, itu memang masyarakat yang Melapor. nelpon. Ya, Oh. bilang Pak di sini meresahkan. Kebetulan di rumah kos. Iya. Meresahkan ini Pak. Jadi bagaimana caranya? Misalnya ya nanti kita cek dulu, lidik dulu. Ya. Nah, saya mau lapor ke Polres, jangan sampai dilapor tidak benar laporannya. Jadi saya ke TKP langsung cek, betul. Tapi karena sudah di depan mata, tidak mungkin depan mata baru terpaksa diamankan dulu. Ya, kebetulan di situ ada bongnya apa itu yang alat pengisap, ada bekas plastik, ya itu semua. Iya, terkait kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi, Pak. Yang saya tangkap adalah kasus ini kebanyakan dari rumah-rumah kos ya, Pak. Iya. Beberapa dari pelaku itu apakah memang orang daerah atau pendatang? Itu rata-rata dari luar. Iya, karena kita lihat KTP-nya bukan KTP sini, memang dari luar ya. Jadi mereka datang ke sini ngekos. Kos ya itu. Jadi memang kami bersama Lurah, Babinsa, RT, RW, kita memang harus tetap rutin untuk melakukan orang biasa kalau mereka yang bukan penertiban identitas diri orang-orang dari luar. Sama sekarang juga ini kalau kita mau menghadapi namanya PSU, harus betul-betul wilayah kita amankan supaya tetap kondusif. Jadi kita masing-masing Babin Kamtibmas ini disarankan, diperintahkan dari pimpinan bagaimana wilayah kita bisa aman kondusif. Jadi memang kita harus lebih aktif lagi di lapangan. Iya. Karena Palopo ini kan Pak kota pendidikan. Ya. Banyak orang yang datang dari luar. Ya, itu. Banyak orang yang kerja dari luar daerah ke sini. Jadi harus pencatatannya ini harus ketat. Ya, betul-betul ya. Kita betul-betul harus aktif. Iya. Aktif kemudian tetap kerjasama, hubungan kerjasama dengan RT RW itu yang perlu kita tingkatkan juga, termasuk tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, tokoh ibu-ibunya juga, peranannya semua. Harus bersinergi. Iya, bersinergi semua. Ya, karena kita ini kan cuma satu orang, kami cuma satu orang di Lurah, tidak mungkin kita mau tahu semua situasi tanpa ada aduan-aduan atau laporan-laporan dari RT RW ini. Tuh. Kalau kendala Bapak sendiri Pak pribadi dalam menangani kelurahan ini? Ya, jadi kalau kendala kami ini selaku Babin memang di lapangan termasuk juga rawan karena kita ini kan tidak dipersenjatai apa, ya itu. Jadi itu pimpinan senjata kita ini mulut lah, ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang ini dengan mulut kita, bagaimana supaya dia bisa redam misalnya marahnya, kita bujuk-bujuk. Kalau orang mabuk, bagaimana kita hadapi orang mabuk? Ya, orang mabuk kan tidak bisa dikerasi, paling kan bujuk-bujuk. Ya, itu semua. Harus memang ada seninya. Ya, untuk bernegosiasi. Ya, alhamdulillah selama kurang lebih 10 tahun saya selaku Babin di Selekoe, kalau kasus-kasus menonjol, saya rasa tidak ada. Alhamdulillah ya. Yang penting itu kuncinya. Kita cepat menanggapi aduan masyarakat supaya tidak berkepanjangan itu. Tadi Bapak sempat menyinggung soal PSU nih Pak. Iya. Bolehkah kami dapat bocoran Pak untuk teman sobat-sobat indeks di rumah? Ya. Apa sih ide yang akan Bapak lakukan untuk mengamankan lingkungan Bapak? Ya, kalau masalah PSU yang tanggal 24 ini, kami selaku Babin ini harus banyak-banyak melakukan imbauan-imbauan Kamtibmas di masyarakat. Jadi kami mengajak masyarakat bagaimana caranya kita bisa menciptakan situasi kondisi Kamtibmas ini tetap kondusif. Nah, itu dengan menghindari misalnya ujaran kebencian, kata-kata bohong atau hoax. Nah, itu semua harus kita hindari. Kalau ada orang itu yang bilang kata-kata bohong, hoax itu harus kita lihat dulu. Nah, kalau perlu dikonfirmasi dulu benar ndaknya ini, ya jangan langsung misalnya terima ini langsung sebarkan lagi. Itu semua. Wah, keren banget ya sobat-sobat indeks. Jadi di balik damainya suatu kota, suatu kecamatan dan kelurahan ternyata ada peran besar dari sosok Babin Kamtibmas ini. Nah, untuk penutup nih Pak,
Siap, ya. Mungkin ada closing statement untuk daerah Bapak, warga Bapak sendiri. Ya, ya, terima kasih. Jadi ini umum untuk masyarakat Kota Palopo. Ini kita bicara sekarang karena kita dalam menghadapi pemilihan suara ulang. Ini yang harus kami minta kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Hindari namanya ujaran-ujaran kebencian, kata-kata bohong atau hoaks. Kalau perlu ada berita-berita yang tidak benar harus dikonfirmasi ulang. Agar supaya kita masyarakat Kota Palopo terkhusus Kelurahan Selekoe tetap dalam keadaan aman dan damai. Terima kasih. Wah, itu tadi closing statement dari Bapak Abduliso selaku Babin Kamtibmas, salah satu Babin Kamtibmas. Nah, sobat-sobat Indeks, semoga materi yang kita bawakan hari ini dapat mengedukasi sekaligus menginspirasi sobat-sobat Indeks di rumah bahwa kedamaian suatu lingkungan harus kita jaga dengan baik secara bersama-sama. Terima kasih Bapak sekali lagi saya kepilihkan karena sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi studio Indeks Media. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Oke, saya akhiri podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.